Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita ketemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini renungan kita diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 37. Beginilah firman Tuhan, mari kita simak bersama-sama. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika seorang pria dan wanita menikah, maka mereka merindukan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tentu ingin hidup bersama sebagai suami istri sampai masa tua. Pernikahan Hana sepertinya kurang beruntung. Dia hidup bersama suaminya hanya 7 tahun, usia pernikahan yang cukup singkat. Lukas tidak banyak membahas tentang pernikahan Hana. Dia tidak membahas tentang karakter suaminya, tidak membicarakan apakah dia mempunyai anak dalam pernikahan. Tapi yang ditonjolkan Lukas sang tabib ialah Hana, seorang janda yang telah berumur 84 tahun. Dan Lukas menambahkan catatan dalam kehidupan Hana. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Suami yang dicintainya cepat meninggal, tetapi tidak ada catatan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dia putus asa. Dia dirundung duka bertahun-tahun. Tetapi Alkitab menyatakan dia menggunakan waktunya beribadah kepada Tuhan. Dia bertekun dalam berpuasa dan berdoa. Dia berdoa untuk kelepasan bangsanya dari belenggu kekaisaran Romawi. Dia menanti penggenapan nubuat para nabi. Dia dengan tekun berdoa menanti kedatangan Mesias yang dijanjikan, yang akan memulihkan kerajaan Israel. Penantian yang lama tidak membuat Hana meninggalkan bait Allah. Dia tetap tekun dalam beribadah, berpuasa dan berdoa. Alkitab mencatat ketekunan Hana menanti Mesias dalam ibadah dan doa membuat dia berjumpa dengan Yesus, Mesias yang dijanjikan. Tentu ini adalah kebahagiaan yang sejati. Bapak, Ibu dan Saudara, hari-hari ini banyak lansia yang merasa hidupnya tidak berguna, hidupnya tidak bahagia, merasa kurang mendapat kasih sayang. Ada juga yang hidup dalam kepahitan terhadap anak, terhadap menantu. Dan banyak kisah lain tentang pergumulan hidup seorang lansia. Menyikapi hari tua adalah pilihan. Kita bisa memilih bersedih, meratapi keadaan, mengeluh tentang susahnya hidup. Tapi juga kita bisa memilih bahagia, hidup bersama Tuhan melalui ibadah, berdoa seperti Hana. Bangun pagi berdoa bagi anak cucu, berdoa bagi gereja, berdoa bagi bangsa sambil menunggu perjumpaan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jangan lewatkan hari-hari kita dengan keluhan, tapi jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Hiduplah penuh arti, jangan hidup dalam kesia-siaan. Waktu perjumpaan dengan Tuhan sudah semakin singkat. Tingkatkan ibadah dan doa. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan, merekalah yang tetap tegak berdiri menghadapi hari-hari yang sulit di masa tua. Jangan salah menyikapi hari tua, pilihlah bahagia hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami syukuri untuk umur panjang yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kami isi penuh dengan arti, kami hidup jalani bersama dengan Tuhan, dan biarlah sekali lagi Tuhan Yesus, kami terus tekun di dalam ibadah kami, dalam doa, dan menjaga iman kami sampai Tuhan memanggil kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengar Efrata Devotion ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi mereka, terutama yang mereka sudah lanjut umur. Biarlah sekali lagi mereka bijak memilih kehidupan, bijak menjalaninya, supaya mereka tidak hidup dengan kesia-siaan, tapi hidup dengan penuh arti.
Berkatilah mereka, berkati hidupnya, berkati persekutuannya dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.